Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Air Movie, selamat datang di serial Turki yang berjudul Alparslan Buyuk Selçuklu, episode 2 bagian 2. Setelah kembali dari medan perang, terlihat Arslan dan Alpennya tengah berlari menunggangi kuda menuju suku mereka. Sementara itu di sisi lain, Gevher dan Karaca Hatun sedang berada di hutan untuk memetik beberapa tanaman obat untuk Tuan Cagri. Di sana Gevher mengatakan, "Insya Allah tanaman ini akan membantu ayahku dan dia akan sembuh." Lalu Karaca mengatakan, "Insya Allah, insya Allah." Dan saat mereka hendak pergi, seketika mereka melihat Akca yang berada di sana, tengah menirukan suara serigala. Melihat ini Karaca mengatakan, "Bukankah itu gadis yang jahat? Apa yang gadis gila ini lakukan? Lihat Gevher, sudah kubilang wanita ini membawa kebencian." Kemudian Akca pun pergi dari sana. Lalu Gevher bertanya, "Kemana dia pergi?" Dan Karaca menjawab, "Kita akan mengetahuinya." Namun saat Karaca hendak mengikutinya, seketika Gevher menghentikannya seraya mengatakan, "Karaca, berhenti, ibu sedang menunggu kita." Namun dengan rasa penasarannya, Karaca pergi untuk mengikuti Akca. Tidak lama Arslan dan Alpennya tiba di hutan dan mendengar suara aungan dari serigala. Mereka pun berhenti untuk mencari tahu apa yang terjadi. Mendengar itu Atabey mengatakan, "Suara apa itu? Itu bukan serigala ataupun manusia." Lalu Arslan mengatakan, "Kita akan mencari tahu sekarang. Atabey, kau tinggallah di sini dan awasi jalan." Kemudian Arslan pun pergi untuk menelusuri suara itu seorang diri. Masih terus berjalan dan mengikuti sebuah jejak, Akca tidak berhenti untuk terus menyerukan aungan suara itu. Hingga akhirnya seekor serigala menghampirinya. Melihat ini Karaca mengatakan, dia memanggil serigala. Gevher, dia benar-benar seorang penyihir. Sungguh, dia seorang penyihir." Tidak lama Arslan datang dan mengarahkan panah ke arah serigala itu. Melihat kakaknya berada di sana, Gevher dan Karaca Hatun bersembunyi di balik semak. Namun dengan mudah, Akca menjinakkan serigala yang berada di hadapannya. Lalu mengatakan, "Kau memiliki obat dari satu masalah. Biarkan aku mengambilnya." "Kau terluka? Aku memiliki obatmu sepertinya." Melihat Akca mengobati luka serigala itu, Arslan merasa sangat tersentuh. Sahabat kita beralih sejenak ke Yanis, yang saat itu dia datang ke Yaspurakan. Di hadapan semua orang Turki yang dijadikan budak oleh para tentara kafir, Yanis mengatakan, "Dengarkan aku, jangan senang bahwa Seljuk memenangkan pertempuran. Selama aku tidak mengizinkan kalian, tak satu pun dari kalian dapat meninggalkan Yaspurakan, karena akulah satu-satunya sultan di sini." Namun salah satu pria mengatakan, "Penguasa kami adalah Sultan Togrul yang mengalahkanmu di Pansinler. Ketika dia menyuruh kami untuk kembali ke tanah air kami, tidak ada yang bisa menghentikan kami." Mendengar ini Yanis pun tertawa, lalu menyiksa pria itu dengan cambuk seraya mengatakan, "Selama aku tidak mengizinkanmu, kau tidak bisa pergi kemanapun. Apakah itu jelas?" Yanis terus-menerus menyiksa pria itu. Tidak lama Georgi menghentikannya. Melihat ini Yanis mengatakan, "Lepaskan tanganku." Sahabat kita kembali ke Arslan. Dia terus memperhatikan Akca yang sedang merawat luka di kaki serigala itu tanpa berkedip. Lalu mengatakan, "Apa yang kamu lakukan sendirian di hutan dengan serigala?" Melihat luka di tangannya, Akca mengatakan, "Kau juga terluka, Beim." Namun Arslan mengatakan, "Ini tidak penting."
Lalu Akca mengatakan, jika itu tidak sakit, itu pasti luka kemenangan. Kemudian Akca meraih tangan Arslan dan membalutnya dengan sehelai kain. Lalu Arslan mengatakan, kamu seharusnya tidak menyanyiakan sabuk halus itu untuk luka yang akan pulih dengan mudah. Namun Akca mengatakan, dengan membalut luka seorang bey yang kembali dari pertempuran dengan kemenangan, sabuk tidak bisa disia-siakan. Sebaliknya, itu terhormat, Beim. Arslan terus-menerus memandangi Akca tanpa berkedip. Hal itu membuat Akca tersipu malu, lalu mengatakan, kau sudah mendapatkan apa yang kau butuhkan. Sekarang berikan apa yang aku butuhkan. Kemudian Akca mulai memerah sebotol susu dari serigala itu. Tidak lama Arslan mendengar ada suara pergerakan yang ternyata itu adalah Gevher dan Karaca yang beranjak pergi dari sana. Kemudian Arslan bertanya kepada Akca, untuk apa kamu memerah susunya? Namun Akca hanya tersenyum. Sahabat kita beralih lagi ke Yaspurakan. Dengan penuh amarah, Yanis melepaskan tangannya dari cengkraman Georgi. Lalu Dukas bertanya, apakah kau membalas dendam Pansiler dari orang-orang Malang itu, Pangeran Yanis? Dan Yanis menjawab, apa yang aku lakukan bukan urusanmu, Jenderal. Namun Dukas mengatakan, itu urusan kekaisaran. Kami belum menegosiasikan persyaratan perdamaian dengan Seljuk. Dengan kau menumpahkan darah secara ugal-ugalan, mungkin akan membuat kami kesulitan. Mendengar ini, Yanis pun pergi dari sana dengan penuh amarah. Sementara itu kita diperlihatkan dengan Arslan dan pasukannya yang sudah tiba di suku bersama Akca. Lalu dengan izin Arslan, Akca pergi untuk memasuki tenda. Kemudian Arslan berteriak mengatakan kepada semua penduduk, dengan rahmat Allah, keberanian tentara kami dan doa-doa kalian, Hasan telah dibalaskan. Kami menundukkan kepala mereka, kami membuat mereka berlutut. Kami membalas dendam atas darah para martir kita. Kemudian mereka semua terus-menerus menyerukan nama Sultan Tugrul dan Alparslan Bey. Lalu Gevher mengatakan, aku telah berdoa selama berhari-hari. Aku sangat mengkhawatirkanmu, kakak. Lalu Arslan mengucapkan terima kasih. Seketika Karaca menanyakan tentang suaminya, Sulaiman. Dan Arslan menjawab, dia bersama Sultan. Lalu Arslan mengatakan lagi, aku dengar bahwa ayahku berada di tempat tidur karena penyakitnya. Bagaimana keadaannya sekarang? Dan Selcan menjawab, dia selalu membicarakanmu. Pikirannya tertuju pada pertempuran itu. Dia mungkin akan lebih baik jika dia mendengar suaramu. Kemudian mereka pun pergi untuk memasuki tenda. Sementara itu, terlihat Akca tengah meracik sebuah ramuan di dapur tenda yang ternyata ramuan itu dicampur oleh susu serigala yang dia perah sebelumnya di hutan. Karaca Hatun yang mengawasinya di luar tenda mengatakan kepada dirinya sendiri, trik apa lagi yang kau lakukan? Aku bersumpah atas namaku, Karaca, bahwa aku akan mengungkapkan permainanmu dan membuatmu membayar atas tamparan itu. Beberapa saat kemudian, Akca memasuki tenda Tuan Cagri dengan membawakan sebuah ramuan untuknya. Gevher yang berada di sana bertanya, apakah kau juga seorang tabib, Akca Hatun? Seketika Akca menjawab, tidak, aku bukan tabib. Aku mempelajari obat ini dari tabib ketika aku masih kecil. Lalu Selcan Hatun bertanya, apa yang kamu persiapkan? Apa yang ada di dalamnya, gadisku? Seketika Karaca datang seraya mengatakan, racun. Ada racun di dalamnya. Dia akan meracuni Beim kita. Menyaksikan ini Arslan bertanya, kenapa kau berbicara tanpa mengetahuinya, Karaca Hatun? Dan Karaca menjawab, aku berbicara karena aku tahu Alparslan Bey. Dia menambahkan beberapa herbal ke dalam susu yang dia dapatkan dari serigala liar. Ayolah, katakan saja itu bohong.
Lalu Arslan bertanya, "Apakah sekarang kau mengikuti Akça Hatun? Beraninya kamu, itu tidak pantas untuk istri seorang Melik Hatun." Lalu Karaca mengatakan, "Gadis itu menyihir kalian semua. Sudah kubilang, dia akan meracuni Beim kita." Dan untuk membuktikan kepada semuanya, Akça meminum sedikit dari ramuan itu di hadapan mereka. Lalu mengatakan, "Itu akan baik untuk Chagri Bey." Menyaksikan ini, Arslan pun percaya lalu menerima ramuan itu. Sahabat kita beralih sejenak ke hutan. Terlihat sejumlah pasukan berjubah dengan salah satu dari mereka mengatakan, "Sekarang, kalian telah mengambil langkah suci untuk bergabung dengan tujuan tinggi Karmasyan. Kalian telah mendapat kehormatan dari bayangan Mehdi Maktum dan utusan Natik yang mulia. Darah ini akan menjadikan kalian satu tubuh. Tugas pertama kalian adalah menempatkan batu di jalan suci kita dengan kata-kata kalian. Kalian akan mengundang orang-orang yang mencari makna dalam hidup mereka. Dari tanah India ke Turkestan. Kalian akan memberitahu mereka tentang esensi negara kita yang akan didirikan di tanah suci Ghazni yang dijanjikan untuk Karmasyan. Semoga nafas Mehdi Maktum menjadi suara di lidah kalian." Sahabat kita kembali ke Arslan. Setelah meminum ramuan yang dibuat oleh Akça, akhirnya Tuan Chagri pun tersadar. Melihat ini mereka semua tersenyum, mengucap syukur kepada Allah. Lalu Arslan mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, kami telah membalas dendam Hasan." Mendengar ini Chagri mengatakan, "Terima kasih ya Allah, bagaimana dengan muslim diasporakan?" Dan Arslan menjawab, "Waktunya untuk menyelamatkan mereka dari penangkaran, ayah. Tapi, dapatkan kekuatan Anda terlebih dahulu." Kemudian Arslan menoleh ke arah Akça dan tersenyum. Lalu Selcan Hatun mengatakan, "Beim kita baik-baik saja. Terima kasih kepada Allah, nak. Kau kembalilah ke Rey sesegera mungkin. Sultan kita tidak perlu khawatir tentang saudaranya." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.